Gereja Kristen Pasundan sebagai gereja reformasi yang terus berjuang untuk memperbaharui diri, khususnya dalam bidang penata layanan. Dan salah satu hal yang perlu dikembangkan adalah di bidang ekonomi. Dalam pemahaman dan penghayatan Gereja Kristen Pasundan, ekonomi menjadi hal penting dan memperoleh perhatian yang cukup intensif dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan yang secara khusus memikirkan tentang pengembangan ekonomi jemaat. Pengembangan ekonomi jemaat dalam pendekatan keilmuan teologi masuk dalam ranah teologi praktika, yaitu pembangunan jemaat. Dalam pembangunan jemaat tersebut, bagaimana upaya gereja untuk melibatkan peran serta partisipasi kontribusi dari seluruh warga jemaat. Dalam hal ekonomi, anggota jemaat pun perlu mendapat perhatian dan tempat dalam mereka mengekspresikan, dalam mereka mengembangkan talenta yang dimiliki. Ada beberapa jemaat yang telah berupaya untuk pengembangan ekonomi jemaat. Ada GKP Kalaksana, ada GKP Junti Kebon, dan juga GKP Cirebon melalui pos-pos kebaktiannya. Di Jemaat Junti Kebon, pengembangan ekonomi jemaat diorientasikan dalam dua ranah atau dua bidang. Yang pertama, pengembangan ekonomi jemaat di mana lahan yang dimiliki gereja dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, yang salah satunya adalah berkebun. Melalui kegiatan ini, anggota jemaat diberikan akses atau kesempatan untuk mengoptimalkan lahan dengan penanaman pohon yang produktif seperti pohon cabai, terong, kangkung, dan juga kembang kol yang sekarang dikerjakan oleh beberapa kelompok di tengah jemaat. Dalam pendekatan pengembangan ekonomi jemaat, seluruh pembiayaan kegiatan tersebut gereja menyediakan pendanaannya, dan warga jemaat sebagai pekerja. Dan pada akhirnya dari hasil usaha yang diperoleh, maka setelah dikurangi biaya produksi akan mendapat keuntungan. Dan pembagian keuntungan yang dilakukan 60% untuk pengelola atau pengerja, 40% untuk gereja. Dan dari hasil keuntungan ini juga perlu dikembangkan dalam pengembangan pelayanan diakonia baik di jemaat klasis maupun di sinode. Hal yang kedua yang juga dilakukan oleh GKP Jemaat Junti Kebon adalah optimalisasi lahan dengan pendirian toko yang kemudian disewakan. Pendekatan investasi yang coba ditawarkan adalah menggalang dukungan baik pribadi atau lembaga, anggota jemaat atau jemaat itu sendiri, baik dari Gereja Kristen Pasundan maupun gereja-gereja yang lain, untuk dapat menginvestasikan dalam pembangunan kios tersebut. Diperkirakan untuk satu kios dibutuhkan 25 juta rupiah. Dan dari pengelolaan penyewaan maka akan memperoleh hasil sewa yang kemudian didistribusikan untuk pertama pengembalian atas investasi yang diberikan, yang kedua untuk perawatan dan pemeliharaan, serta operasional, yang ketiga untuk kas jemaat. Direncanakan ada kurang lebih 12 sampai dengan 20 kios dapat dibangun di atas lahan milik gereja, dan
harapannya dari uang sewa tersebut dapat mendukung berbagai aktivitas pengembangan pelayanan di GKP Jinti Kebon. Dan pengembalian investasi yang dimaksudkan adalah dengan cara mengangsur selama 10 tahun dengan penambahan keuntungan 10% dari nilai investasi yang diberikan. Dan jika nilai atau pengembalian investasi sudah selesai, maka hasilnya dari penyewaan lahan tersebut dikelola untuk pengembangan pelayanan diakonia yang harapannya bersifat transformatif. Pendidikan, modal usaha, dan lain sebagainya. Jadi jika 10 tahun program ini berjalan dan setelahnya kita memperoleh manfaat dari hasil penyewaan tersebut, maka 10 tahun ke depan GKP Jinti Kebon dapat berkontribusi memberikan dukungan dalam pengembangan pelayanan diakonia transformatif, baik pendidikan ataupun modal usaha, tidak saja untuk jemaat itu sendiri, namun juga untuk jemaat-jemaat yang ada di sekitar Klasis dan lebih luas di tingkat sinode. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dimungkinkan atau dibuka ruang bagaimana warga masyarakat dapat ikut serta mendukung di dalam penyewaan lahan ataupun berinvestasi, dengan harapan bahwa ketersediaan toko-toko yang ada di lahan gereja dapat mendukung roda perekonomian masyarakat yang ada di sekitarnya.